Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Nining. Kali ini saya mau ngebahas rangkuman materi belajar mandiri guru PPPK atau P3K bidang IPS guru PGSD. Nah, rangkuman ini saya ambil dari silabus Kemendikbud. Jadi untuk pembelajaran satu materi bidang PGSD ini, bidang IPS, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk lebih singkatnya, saya akan membagi menjadi 3 part. Jadi part yang pertama di video ini, itu saya jelaskan tentang manusia saja. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow Instagram Ruang Nining untuk update video-video selanjutnya. Nah, pembelajaran yang satu, manusia, tempat, dan lingkungan, itu dia dibedakan menjadi 3 materi. Materi 1, manusia yang terdiri atas manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya. Materi yang kedua, tempat yang terdiri atas ruang dan tempat. Materi yang ketiga, lingkungan alam yang terdiri atas bumi dan penduduk. Nah, 3 materi ini tercakup dalam pembelajaran 1. Tetapi yang akan kita fokuskan sekarang yaitu materi 1 saja, yaitu tentang manusia. Nah, apa itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Jadi contohnya nih seperti kita manusia. Jadi kalau misalnya orang yang punya akal dan pikiran itu disebut sebagai manusia, berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Kenapa? Karena mereka hewan dan tumbuhan itu tidak dibekali dengan akal serta pikiran. Nah, makhluk manusia itu disebut sebagai 3 jenis kategori, yaitu makhluk individu, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk budaya. Makhluk individu di sini, manusia itu dikatakan sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badaniah dan rohaniahnya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Jadi, individu ini maksudnya itu manusia, antara manusia satu dengan manusia yang kedua, antara setiap orang itu dia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan atau mengelompokkan setiap orang itu sama. Nah, itu dikatakan sebagai makhluk individu. Manusia yang kedua, manusia makhluk sosial. Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk sosial ini, manusia itu tidak bisa berdiri sendiri atau dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dia membutuhkan orang lain untuk kehidupannya. Yang bisa dikatakan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang hidup sendiri. Semuanya membutuhkan manusia lainnya, baik itu untuk menolong dia, untuk hidup bersama, untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Tetap kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk budaya. Artinya bahwa manusia dalam kehidupannya selalu berhubungan dan membutuhkan manusia lain. Nah, apa perbedaannya antara makhluk sosial dengan makhluk budaya ini? Jadi kalau misalnya manusia sebagai makhluk budaya ini, dia hampir sama dengan makhluk sosial. Jadi setiap yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial itu akan melahirkan budaya. Makanya dikatakan bahwa manusia yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, yang dibekali dengan akal dan pikiran, setiap kegiatan yang dilakukan itu akan menghasilkan sebuah kebudayaan. Karena budaya itu sendiri merupakan kegiatan-kegiatan yang sering atau kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan secara berulang-ulang sehingga terjadilah dikatakan sebagai budaya. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan atau menjelaskan bahwa ilustrasi manusia sebagai makhluk individu sendiri, kemudian sosial dan budaya.
Nah, satu kelompok yang berwarna merah ini, warna hijau, warna biru, warna kuning, dalam setiap lingkaran ini dikatakan sebagai makhluk sosial. Kemudian lingkaran-lingkaran yang banyak ini akan menjadikan manusia itu sebagai makhluk budaya. Oke. Kemudian kita melihat apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Karena manusia ini tidak hidup di tempat yang istilahnya kita katakan kita ini tinggal di dalam lingkungan, manusia itu membutuhkan lingkungan. Nah, interaksi itu merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Jadi kalau misalnya sebuah hubungan itu menghasilkan sebuah keuntungan, itu dinamakan sebagai interaksi, baik itu dilakukan secara pribadi, kelompok, ataupun secara kelompok dan kelompok. Nah, interaksi manusia bukan hanya dengan individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi dalam setiap individu dengan kelompok tersebut, seperti nih contohnya kita bekerja, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke kantor, itu sudah mencakup bahwa manusia itu berhubungan dengan lingkungan. Tinggal kita kategorikan saja dia itu lingkungan alam, sosial, budaya, atau ekonomi. Nah, interaksi yang dilakukan manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu A. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, B. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial, C. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya, D. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, jadi interaksi manusia dengan lingkungan alam itu merupakan usaha pemanfaatan lingkungan bagi kesejahteraan manusia, seperti pemanfaatan hutan, sungai, laut, gunung, tambang, dan sebagainya. Di sini ada sebuah gambar yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam, yaitu sawah. Jadi manusia memanfaatkan lahan kosong untuk mereka bajak, kemudian mereka tanami dengan padi yang disebut sebagai sawah. Itu merupakan contoh dari interaksi manusia dengan alam. Begitupun kalau misalnya kita memanfaatkan hutan, sungai, laut, gunung, tambang, dan sebagainya. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Interaksi yang bersifat mendominasi atau eksploitasi, mengambil secara keseluruhan. Contohnya, pembuatan kanal untuk mengatasi banjir, pembangunan jalan raya, waduk, terowongan bawah tanah, dan modifikasi cuaca. Yang kedua, interaksi yang hanya bersifat adaptasi. Contohnya, menggunakan pakaian tebal di pegunungan, petani menyesuaikan cuaca saat menanam, nelayan melaut memanfaatkan angin darat dan angin laut. Jadi yang dimaksud interaksi yang bersifat adaptasi ini, kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial dengan ciri khas setiap orang tergantung dengan manusia lain. Nah, contohnya, produsen membutuhkan pedagang, pedagang membutuhkan pembeli atau disebut sebagai konsumen. Demikian pula dengan kebutuhan sosial seperti bergotong royong, memperbaiki saluran air di lingkungan agar terhindar dari banjir, atau perbaikan jalan agar tidak terjadi kecelakaan. Nah, jadi kita membutuhkan orang lain untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menceritakan bahwa setiap orang, seperti yang dikatakan di sini, pedagang membutuhkan pembeli agar barang dagangannya itu laku sehingga dia mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Nah, ini merupakan manusia berkumpul akan membentuk komunitas. Untuk menjaga keselarasan di dalam komunitas diperlukan kesepakatan yang akan melahirkan aturan dan juga menghasilkan kebudayaan. Kalau misalnya kita sering berpikir dari mana adat itu, setiap daerah itu mempunyai adat dan mempunyai budaya masing-masing.
Kenapa? Karena setiap kelompok manusia yang tinggal pada suatu daerah, dia pasti akan menghasilkan kegiatan yang berbeda-beda. Nah, setiap kelompok yang melakukan kegiatan yang terus-menerus seperti itu akan menjadi sebuah budaya. Makanya, setiap kawasan yang luas mempunyai kelompok yang banyak atau daerah yang luas yang banyak akan menghasilkan budaya yang banyak juga. Yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Nah, aktivitas yang dilakukan manusia adalah memenuhi kebutuhan hidup dan menghasilkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Contoh, interaksi lingkungan ekonomi antara lain jual beli antara pedagang dan pembeli di pasar, pengiriman barang dari produsen kepada agen, pedagang dan konsumen. Di sini ada sebuah contoh gambar yang menjelaskan hubungan antara penjual dan pembeli. Kalau misalnya kita melihat dari gambar berikut ini, itu hampir sama seperti gambar yang ada pada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Karena sebenarnya kalau ekonomi, budaya itu udah masuk ke dalam bagian sosial, hanya saja lingkungan ekonomi ini difokuskan pada pendapatan setiap manusia. Kemudian kita juga harus melihat hubungan interaksi sosial dan dinamika kehidupan sosial. Nah, setiap interaksi yang dilakukan oleh manusia itu akan mempengaruhi perubahan kehidupan sosial. Makanya ada kaitan antara interaksi sosial dengan dinamika kehidupan sosial. Interaksi sosial akan menyebabkan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks. Dalam organisasi sosial terdapat nilai-nilai, norma-norma, dan pranata-pranata sosial, serta peraturan-peraturan untuk bertingkah laku dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, walaupun misalnya kita hidup sesuka hati kita sendiri, maksudnya apa mau kita lakukan bisa kita lakukan, tetap saja walaupun kita berhubungan dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita akan memerlukan aturan yang dilakukan oleh setiap kelompok, yang dikeluarkan oleh setiap kelompok. Makanya manusia itu tetap harus tunduk kepada nilai-nilai, norma-norma, serta aturan-aturan yang ada. Karena hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam banyak hal akan selaras dan seimbang apabila diatur dan diarahkan sebagaimana mestinya. Coba bayangkan kalau misalnya kita hidup di suatu tempat tapi tempat tersebut tidak ada aturannya, otomatis pasti setiap orang akan melakukan apapun sesuka hatinya tanpa memikirkan ranah kehidupan orang lain. Contoh nih, kalau misalnya kita hidup di tempat yang kriminalitasnya itu tinggi, sedangkan tidak ada aturan untuk hukuman untuk pelaku kriminalitas, apakah kita akan hidup dengan nyaman? Tentu saja tidak. Oke, sampai di sini untuk pembahasan pembelajaran 1 tema manusianya. Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.